Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, khususnya siswa kelas 10 SMA dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh pada saat ini. Oke, saat ini kita akan membicarakan mengenai momentum dan impuls. Sebelumnya kita perhatikan gambar berikut. Ya. Dari gambar ini mengenai tentang momentum, ada dua kendaraan, yaitu truk dan sepeda, yang di depannya ada balok, yang kira-kira baloknya memiliki dimensi yang sama. Pertanyaannya, seandainya dua kendaraan ini, truk dan sepeda, menabrak balok yang ukurannya sama, manakah yang punya pengaruh lebih besar? Manakah yang punya efek lebih besar? Apakah truk atau sepeda? Ya, tentu saja adalah truk ya. Truk akan punya pengaruh yang lebih besar dibandingkan sepeda. Ya, baloknya terlempar sangat jauh. Nah, kalau sepeda ternyata baloknya hanya bergeser beberapa meter saja. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya, faktor apa yang mengakibatkan truk punya pengaruh lebih besar? Artinya besaran apa yang mempengaruhi sehingga truk punya pengaruh lebih besar terhadap sepeda? Apanya dari truk itu? Iya, yang jelas adalah masanya. Ya. Jadi massa truk lebih besar dibandingkan dengan massa sepeda. Maka efek yang dihasilkan oleh truk juga lebih besar dibandingkan dengan efek yang dihasilkan oleh sepeda. Jadi yang pertama adalah massanya. Yang kedua, selain massanya, kira-kira besaran apa yang punya pengaruh terhadap kekuatan gerak benda? Ya. Kekuatan gerak truk dan sepeda, selain massanya. Iya, kecepatannya. Jadi, kecepatan benda akan mempengaruhi kekuatan gerak benda tersebut. Artinya, untuk truk yang lambat dengan truk yang bergerak dengan cepat, maka yang kecepatannya besar yang akan punya pengaruh lebih besar. Itulah kira-kira gambaran pengertian momentum. Momentum sering disebut dengan kekuatan gerak, yang nilainya tadi tergantung dari dua faktor, yaitu massa dan kecepatan. Maka momentum sering disebut dengan hasil kali massa dengan kecepatan benda tersebut. P sama dengan M kali V. Dengan M adalah massa dalam kilogram, V kecepatan dalam meter sekon, dan P adalah momentum yang tentu satuannya adalah satuan massa kali satuan kecepatan, kilogram meter per sekon. Yang perlu kita ingat, momentum adalah besaran vektor. Artinya selain punya harga, dia juga punya arah. Gambarannya kira-kira kalau benda ke kanan, momentumnya kita tandai positif, maka yang benda bergerak ke kiri, momentumnya harus kita tandai negatif. Karena momentum adalah besaran vektor. Oke, kita lanjutkan pada pengertian yang kedua, impuls. Impuls itu sama dengan atau sering disebut dengan jumlah gerak. Gambaran fisiknya, impuls itu kira-kira sama dengan pukulan dalam waktu singkatnya. Pukulan dalam selang waktu yang singkat. Tendangan di mana sentuhannya dalam waktu yang singkat. Impuls merupakan hasil kali antara gaya terhadap selang waktunya. Impuls simbolnya I, gaya F, dan selang waktu adalah delta T. Impuls sama dengan F kali delta T. Sehingga satuan impuls tentu satuan gaya dikalikan satuan selang waktu. Newton kali sekon. Ya. Impuls satuannya Newton sekon. F dalam Newton dan selang waktu dalam sekon. Sehingga satuan impuls adalah Newton sekon. Yang kalau kita uraikan, Newton tidak lain adalah kilogram meter per sekon kuadrat kali sekon. Berarti kilogram meter per sekon. Impuls pun besaran vektor. Para siswa sekalian, tadi ketika kita bicara momentum, ternyata kita peroleh momentum satuannya adalah kilogram meter per sekon. Sekarang, impuls satuannya juga kilogram meter per sekon. Kok satuannya sama? Pasti ada hubungannya.
Jadi di dalam fisika, ketika dua besaran memiliki satuan yang sama, biasanya ada hubungannya. Maka kita perhatikan hubungan antara momentum dengan impuls. Dari hukum Newton yang pernah kita pelajari, F sama dengan ma, karena A adalah percepatan, pengertiannya adalah laju perubahan kecepatan dibagi selang waktu, maka A bisa diganti dengan delta V per delta T. Jadi percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Dari persamaan ini, kalau delta T-nya pindah ke ruas kiri, kita peroleh F kali delta T sama dengan M kali delta V. Delta V itu perubahan kecepatan atau V2 dikurangi V1. Sehingga persamaan ini menjadi F kali delta T sama dengan M V2 min V1. Kalau kita buka kurungnya, maka kita peroleh F kali delta T sama dengan M kali V2 dikurangi M kali V1. Nah, M kali V ini adalah momentum, dan F kali delta T adalah impuls. Sehingga impuls sama dengan P2 dikurangi P1. P2 dikurangi P1 maksudnya adalah perubahan momentum. Jadi impuls adalah perubahan momentum. Maka definisi daripada impuls adalah perubahan momentum. Maka satuan impuls dan satuan momentum itu sama, ya, kilogram meter per sekon. Oke, kita lanjutkan dengan konsep hukum kekekalan momentum. Ketika dua buah benda bertumburan, bersinggungan, dua benda bergerak kemudian bersinggungan, itu namanya tumbukannya. Ketika tumbukan terjadi, maka harus berlaku hukum kekekalan momentum. Yang prinsipnya adalah jumlah momentum benda, dua benda sebelum tumbukan harus sama dengan jumlah momentum sesudah tumbukan. Momentum sebelum tumbukan dijumlahkan dan nilainya harus sama dengan momentum ketika setelah tumbukan terjadi. Atau secara matematis dirumuskan M1V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Yang pakai aksen-aksen ini yang setelah tumbukan. Atau boleh kita tulis M1V1 adalah P1 dan M2V2 adalah P2. P1 plus P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Berlaku hukum kekekalan momentum. Tentu harus tetap kita ingat bahwa momentum adalah besaran vektor. Kalau benda bergerak ke kanan sudah kita tandai positif, maka yang ke kiri harus kita tandai negatif. Untuk tumbukan terjadi apabila dua benda yang bergerak itu saling bersinggungan. Selama geraknya dia bersinggungan, baik bersinggungannya pelan maupun dalam waktu singkat atau tumbukan. Di dalam tumbukan ada yang membedakan jenis-jenis tumbukan satu dengan tumbukan yang lainnya, namanya adalah koefisien kelentingan, koefisien restitusi atau koefisien elastisitas dari benda tersebut. Koefisien kelentingan E itu dirumuskan min V1 aksen dikurangi V2 aksen dibagi V1 min V2. Tapi sebenarnya tidak harus seperti ini, boleh yang duanya di depan, ya, seperti ini misalnya, ya, boleh. Ya. Yang ini V1 aksen di depan, tapi di bawah juga V1 yang di depan. Yang ini V2 aksennya di depan, yang di bawah V2-nya yang di depan. Dua-duanya pakai tanda negatif. Jadi boleh seperti itu. Jadi itulah koefisien kelentingan. Ya, nilai koefisien kelentingan itu antara 0 dan 1. Dari 0 sampai dengan 1. Maksudnya paling kecil sama dengan 0 dan paling besar sama dengan 1. Ketika koefisien kelentingan bernilai 0 berarti tumbukan itu tidak lenting sama sekali. Ketika koefisien kelentingannya sama dengan 1, berarti tumbukan itu lentingnya sempurna. Ya, gitu. Oke, maka dari sini kita klasifikasikan tumbukan. Tumbukan ada 3 macam. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Dan yang ketiga adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, yang perlu kita ketahui, baik tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian maupun tidak lenting sama sekali,
maka pada ketiganya berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Ketiga-tiga tumbukan berlaku hukum kekekalan momentum. Kemudian kita ingat koefisien kelentingan tadi, ya, E sama dengan min V1 aksen min V2 aksen dibagi V1 min V2. Lalu apa yang membedakan ketiga tumbukan itu? Ya, untuk tumbukan lenting sempurna, selain berlaku hukum kekekalan momentum, juga berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Ya, sehingga kalau dari dua hukum kekekalan ini dijadikan satu, kita akan peroleh bahwa koefisien kelentingannya sama dengan 1. Jadi tumbukan lenting sempurna itu yang tumbukan yang koefisien kelentingannya sama dengan 1. Kita bicarakan tumbukan yang ketiga dulu, ya, supaya mudah nanti pengertian tumbukan lenting sebagian. Tumbukan yang tidak lenting sama sekali itu adalah tumbukan yang cirinya setelah terjadi tumbukan kedua benda menjadi satu. Ya, jadi tumbukan yang tidak lenting sama sekali itu adalah tumbukan yang sama sekali tidak lenting. Ya. Setelah tumbukan kedua benda menjadi satu. Maksudnya kalau setelah tumbukan satunya diam maka yang lain juga diam. Kalau setelah tumbukan satunya bergerak maka yang kedua bergerak dengan kecepatan yang sama. Jadi setelah tumbukan kedua benda menjadi satu. Sehingga V1 aksen sama dengan V2 aksen. Kalau V1 aksen sama dengan V2 aksen, maka faktor ini nilainya 0. Maka untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, E-nya sama dengan 0. Koefisien kelentingannya sama dengan 0. Persamaan hukum momentumnya yang semula seperti ini. Karena V1 aksen sama dengan V2 aksen, misalnya kita ganti menjadi V aksen. Maka persamaan hukum momentumnya adalah M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 ditambah M2 kali V aksen. Jadi untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, persamaan hukum momentumnya menjadi seperti ini. Ya. Dengan mengingat tetap momentum adalah besaran vektor. Ya. Kemudian kalau tumbukan lenting sempurna E-nya 1, kalau tumbukan tidak lenting sama sekali E-nya 0, maka tumbukan lenting sebagian adalah tumbukan yang nilai E-nya lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Karena hukum energi kinetiknya tidak berlaku. Tapi energi kinetik sudah tumbukan lebih kecil daripada energi kinetik sebelum tumbukan. Nilai E-nya berkisar antara 0 dan 1. Ya bisa setengah, seperempat, 0,5, 0,9, 99/100. Pokoknya kurang dari 1. Itulah tumbukan lenting sebagian. Oke para siswa, barangkali untuk pertemuan pada video kali ini sampai di sini dulu. Untuk latihan soalnya kita bahas pada video yang lain. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.